Pintar sekalipun, ingat, pintar itu terbatas. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena pintar itu terbatas, maka kita butuh orang lain. Amin. Pintar itu, bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja. Jadi kalau di Kupang itu ada orang terlalu bodoh, kita bilang, kalau kau bodoh ukur-ukur sedikit. Jangan kau bawa itu bodoh semua itu. Supaya kita sadar bahwa kita sementara membutuhkan orang lain. Mari berdoa. Tibalah saatnya. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami orang berdosa. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon. Hari ini kami dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan. Tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam sukacita 19 tahun ini saya ajak kita merenungkan ulang. Satu bagian pembacaan ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa Engkau mengasihi mereka. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Tahun 2026, kita ulang tahun keberapa ini? Keberapa? 19 itu sudah banyak atau masih sedikit? Sudah banyak atau sedikit? Tua atau muda? Tua atau muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup di 19? Mau tambah sampai berapa? Di awal saya mau kasih tahu saudara, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan hanya 37. Sekarang 73. Waktu itu pakai celana nomor 27 kok tidak ada masalah ya, perut datar saja. Sekarang seperti ada 3. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Dewasa apa namanya? Dewasa biologis. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Kalau cocok, ya gemuk toh. 1, 2. Dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Itu sebenarnya badan besar. Tapi sebenarnya dia masih di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, orang suka badan saja yang besar. Sedikit-sedikit tersinggung, mau keluar, mau bikin GBI sendiri di samping sini. Oh itu, badan besar, pikiran anak. 3, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bergereja. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita mengikuti Tuhan. Tapi dewasa iman begini. Ada anak umur 3 tahun, ada mimbar berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Tidak. 17 tahun kemudian. Ya umur 20 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau mimbar? Nah itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat.
Orang dewasa iman tidak menangis meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang muda-muda harapan menikah umur 28. Kenyataan 34. Ada masalah. Ada banyak masalah. Tapi masalah bukan masalah. Cara menangani masalah yang biasanya jadi masalah dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah. Sampai lupa rubah diri sendiri. Padahal untuk rubah ini dunia, mesti dimulai dari mana? Diri. Amin. Di sini ada yang sibuk dengan orang lain, lupa rubah diri sendiri ada. Di Makassar ini ada. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Banyak atau sedikit itu? Sedikit atau banyak itu? Nah itulah sudah. Lebih banyak jemaat di sini atau murid Tuhan Yesus lebih banyak? Wah, murid Tuhan Yesus lebih sedikit ya. Mereka yang sedikit hanya 12 orang. Ada pejabat, tapi ada masyarakat biasa. Ada pejabat seperti Lewi, pemungut cukai. Tapi ada nelayan-nelayan kecil masyarakat biasa di Galilea. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Ada orang tua, Yakobus. Tapi juga ada anak muda seperti Yohanes. Ada yang bekerja untuk kepentingan kerajaan Roma. Kerajaan Romawi menaksir pendapatan di satu wilayah. Dia lelang jabatan, orang boleh pungut di situ. Tapi kemudian kirim ke Roma, dia juga boleh makan dari pungutan itu. Tapi ada yang anti kerajaan Roma. Simon orang Selot, seorang anggota partai politik yang tidak suka kepada kekaisaran Roma. Dia mau ada revolusi besar-besar menghancurkan. Saudara lihat, ada yang bekerja bagi kerajaan Roma, tapi ada yang anti Roma. Hanya 12 orang, mereka berbeda-beda. Ada pejabat, ada masyarakat biasa. Ada orang tua, tetapi ada juga ada yang bekerja untuk kepentingan Roma, tapi ada yang anti terhadap Roma. Ini potensi bermasalah. Lalu Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Kalau menjadi seragam itu satu pakai jas hitam, semua pakai. Satu bilang A, semua bilang. Satu bilang do, semua bilang. Itu namanya menjadi seragam. Tapi menjadi satu berarti mengelola perbedaan-perbedaan. Sama-sama 1, 2, 3. Mengelola. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di tengah dunia. Kenapa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berbeda-beda. Ada atas ada? Ada kanan ada? Ada panas ada? Ada cantik ada? Ganteng, jelek. Ulang-ulang. Ada atas ada? Ada kanan ada? Ada panas ada? Ada laki-laki ada? Itu berbeda-beda atau tidak? Beda, termasuk dalam gereja. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang datang mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa banyak? 64 kurang 20? 44. Dalam khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua. Itu pakai bahasa Kupang yang orang hanya bakorek-bakorek begitu tidak bisa. Karena itu perbedaan itu tidak apa-apa. Mengelolanya yang menjadi serius karena kita satu. Saya tanya temanya apa ya? All out for Jesus. All out. Kalau all out itu semua harus all out. Jangan satu saja yang all out. Lama-lama dia out juga itu.
Karena itu mau all out semua, all out dalam kesatuan bergereja. Amin ya. Oke, semua siap all out ini. Harapan dari doa Yesus. Harapan dari doa Yesus ada dua. Ada berapa? Doa ini Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus ucapkan. Di akhir-akhir dari pelayanannya. Segera setelah itu dia akan berjumpa dengan pengkhianatan murid. Menderita mati. Dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Akan berpisah secara fisik dengan murid-muridnya yang berbeda-beda itu. Sekarang dia berdoa. Supaya mereka menjadi satu dengan harapan. Ada dua harapan. Berapa harapan? Dua. Satu. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Sebab kalau kasih tidak ada di dalam persekutuan, susah. Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah sama-sama. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apa kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah itu, 1, 2, 3. Kasih, supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Jimmy, saya terlalu hargai Pak Jimmy, saya terlalu hargai Bapak. Tapi setelah saya lihat Bapak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Tapi apa? Egois. Dalam jemaat ini lebih banyak kasih atau egois? Lebih banyak kasih atau egois? Mau all out ini. Kasih atau egois? Ada orang yang kalau dia bicara semua harus dengar. Tapi orang bicara dia tidak mau dengar. Ada di sini. Ada ikut ibadah sekarang. Dia yang pakai baju warna apa itu? Saudara-saudara, kasih yang seperti itu, saudara-saudara. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 masih dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan tinggal 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 itu Tuhan menyimpulkan tinggal 1 kata. Yaitu kasih. Paulus menjelaskan. Sebelum dia bicara tentang kasih dia bilang begini. Sekalipun. Engkau tahu semua bahasa manusia. Bahkan bahasa malaikat pun engkau tahu. Itu sudah hebat dalam pelayanan itu. Kau tahu semua bahasa. Bahasa malaikat juga dia tahu. Tapi kalau kasih tidak ada padamu. Engkau seperti gong. Tahu gong? Pernah lihat gong? Kedua dia bilang begini. Sekalipun engkau pintar. Bahkan engkau punya iman yang sempurna. Memindahkan gunung ke laut. Sudah pintar lagi. Beriman. Tapi kalau kasih tidak ada padamu. Engkau tidak ada guna. Pintar tapi tidak ada guna. Sama-sama 1, 2, 3. Pintar tapi. Mau bikin apa orang pintar tapi tidak ada guna itu? Sekalipun. Engkau orang baik sekali. Sangat baik. Bahkan. Karena kebaikan. Engkau memberikan semua yang ada padamu. Semua. Bahkan memberi dirimu untuk dibakar. Di sini ada yang pernah kasih diri dibakar. Jadi sate begitu. Kalau kasih tidak ada padamu. Engkau tidak ada faedah. Baru dia bilang begini. Kasih itu sabar. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang tidak sabar di sebelah itu. 1, 2, 3. Kasih itu. Saya mau tanya, jemaat di sini sabar-sabar semua? Di sini orang sabar semua ini? Puji Tuhan. Sedikit lagi dunia kiamat. Sabar dalam Alkitab tidak berkaitan dengan kapan habis waktu. Kapan itu pendeta habis khotbah itu? Tidak. Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal?
Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam hidup yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang, ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani. Sudah kanker bertahun-tahun, berdoa bukan tambah baik. Makin menurun kita punya fisik. Seperti mau mati rasanya. Tetap firman Tuhan bilang, sabar. Ada masalah dalam gereja yang kita mau segera selesai hari ini. Tapi sepertinya Tuhan biarkan dia berjalan lebih jauh, lebih lama, lebih panjang. Firman Tuhan tetap bilang, sabar. Sabar terhadap situasi. Saudara kalau tidak sabar tidak bisa all out. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah itu 1, 2, 3. Kenapa sabar terhadap orang itu penting? Karena ada orang-orang tertentu di sekitar kehidupan berjemaat yang sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada sesama pelayan itu sangat Tapi firman Tuhan tetap bilang, ada suami. Ada kok tidak? Sangat Tapi firman Tuhan bilang, ada istri. Ada. Di Makassar ada. Siapa punya istri itu? Sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada mertua. Ada atau tidak? Sangat juga. Sangat apa? Tapi firman Tuhan bilang, dalam sabar itu ada proses. Orang kalau tidak mau berproses bagaimana all out? Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Sudah meninggal semua ini. Jemaat. Dulu di dunia ada satu binatang namanya ayam. Oh sekarang juga ada ya. Tapi ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang sudah jadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Ini yang membuat manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tapi dari segi prosesnya jelas. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah ada? 2 ekor ada? Tidak ada. Saudara makan apa saja? Ada yang pelihara 2 begitu ada? Tidak ada. 5 ada? Kasih 1 dong. Ayam kampung itu kita pelihara lama, 6 bulan. Tetap masih kecil juga. Tapi dagingnya enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau betina bertelur atau tidak? Ya, kan ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong itu. Kita pelihara 1 bulan saja matanya sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung. Tapi ini ayam tidak bertahan. Ibu-ibu pulang dari pasar ikat di motor, kakinya patah itu. Orang gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Jadi orang Kristen yang mau all out mesti sekalipun ada yang sudah mulai jengkel dengan saya. Tetap harus jaga itu. Ya kasih begitu, itu kasih. Yang paling bisa untuk mengkonfirmasi bahwa kasih itu tidak terpatahkan itu sebenarnya adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, suami saja tidak tolong.
Suami hanya dari luar kamar bersalin, taruh tangan di kepala, baru dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus, dia bayangkan, ini anak muka mau ikut siapa ini sebenarnya? Men. Terus anak-anak baru lahir. Anak-anak, kamu waktu baru lahir itu hanya bisa menangis. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Orang tua banyak yang tidak tidur karena anak-anak. Di jam 3 subuh masih ada yang begini kan. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo di... Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak tapi sudah jangan persoalkan. Jemaat. Anak-anak baru lahir itu tidak bisa bicara. Betul? Orang tua ajar bicara satu-satu suku kata. Ma, pa, setelah dia SMP, SMA, sudah lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua. Dia lebih suka bicara dengan, lihat tidak tahu bicara, kita ajar bicara, sudah lancar bicara, lebih suka bicara dengan teman daripada dengan kita. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan manusia begitu itu? Kenapa mau kasih makan manusia-manusia yang begitu-begitu? Kenapa? Kasih tidak terbatas. Amin. Kedua, saya harus cepat, waktu saya terbatas. Kedua, harapan dari doa Yesus adalah supaya masing-masing murid secara personal, secara pribadi menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun dalam jemaat yang tidak menyatu dengan Tuhan tapi mau datang menyatu dalam persekutuan. Dia menghancurkan persekutuan. Dia menghancurkan persekutuan. Saudara, tapi untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Sama-sama 1, 2, 3. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kenapa menjaga kekudusan menjadi syarat utama? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Jemaat, sudah meninggal. Jemaat, kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang orang sudah di terang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Apa ini? Di sini ada suka yang ngintip. Kalau sudah begini sedikit lagi. Tanpa kekudusan, kita hanya aktivis pelayanan. Sama-sama 1, 2, 3. Tanpa kekudusan, kita hanya aktivis pelayanan. Seorang aktivis pelayanan sibuk dengan jadwal-jadwal. Sibuk menjawab jadwal. Tapi tidak melayani Tuhan. Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Ini yang tadi menyanyi di sini, bagus kok tidak? Tepuk tangan dulu. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Ini yang pemain-pemain musik ini. Bagus sekali. Saya lihat itu anak dipukul-pukul. Saya yang tidak tahu, orang tanya pendeta yang tahu main musik. Saya bilang hanya satu. Apa itu? Alat musik tiup. Saksofon. Tidak. Apa yang bisa buat? Peluit. Tapi menyatu dengan Tuhan belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin paling rajin ikut ibadah. Bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Semua ibadah saudara ikut. Senin ikut, Selasa ikut, sampai Minggu ikut. Yang lansia ikut, kom bapak ikut, kom ibu ikut, ikut. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Amin. Kekudusan itu kenapa serius? Manusia bisa kita tipu. Pendeta Yandi bisa tampak rohani sekali di hadapan saudara. Tapi siapakah dia ketika tidak ada sepasang mata pun melihat dia? Hanya Tuhan yang tahu. Anak sekolah minggu menyanyi dan sangat luar biasa. Hati-hati gunakan hati. Saudara tidak tahu ini lagi. Tahu? Kenapa suruh saya solo?
3, 4. Hati-hati. Karena tahu lagu ini? Kalau tahu pulang masuk kamar menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah itu salah. Anak-anak yang ikut saya itu ada ratusan orang. Satu hari ada datang bilang ke saya, Bapak, saya rasa diri kosong. Padahal tiap hari saya pelayan. Ya saya lihat kau ini kosong, kau tidak ada isi nih. Kenapa Bapak yakin sekali kalau saya kosong? Iya. Karena kau waktu datang pelayanan, dia jadwal banyak sekali dia. Tambah sebelum pelayanan yang banyak, dia sibuk betul. Tapi kenapa sebenarnya dia kosong? Dia datang sibuk siap alat. Dia siap mikrofon, dia siap televisi, dia siap semua. Pas khotbah, dia hilang. Habis ibadah dia datang guling-guling kabel lagi dia. Bagaimana mau berisi? Kosong. Kalau itu yang saudara kerjakan, teman-teman event organizer lebih hebat. Mau all out itu jaga kekudusan. Amin. Lalu untuk dua harapan ini. Apa yang Tuhan Yesus buat? Supaya dua harapan ini menjadi kenyataan. Jawabannya dia bilang begini. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Berikan kepada mereka apa? Kemuliaan. Kemuliaan seperti apa? Ada 3 kemuliaan. Berapa kemuliaan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Mantap. Pakai bahasa Mandarin? Kok Om tidak tahu? 3. 1. Kemuliaan salib. Sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di kayu salib. Dia dimuliakan di kayu salib. Supaya kita yang terputus hubungan dengan Tuhan karena dosa, terputus relasi di antara kita, menjadi satu karena salib itu. Amin. Jemaat, saudara ikuti di media sosial. Satu pendeta bisa menghakimi dan menghujat pendeta lain. Satu denominasi gereja bisa menghakimi, bisa menghujat denominasi gereja yang lain. Kenapa? Yang kita pertengkarkan semua hal yang ada di luar kemuliaan salib. Kita membawa orang datang untuk membesarkan organisasi gereja tertentu. Tapi tidak membawa orang datang pada Kristus. Kita membawa orang datang kepada manusia dan bukan kepada Kristus. Beberapa orang bilang, pendeta, sudah jadi pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak. Pendeta besar tidak ada. Yang besar itu hanya siapa? Tuhan. Tidak boleh ada satu alasan apapun yang membuat kemuliaan salib itu kemudian bergeser dari yang seharusnya. Amin. Saudara kalau datang kepada salib Kristus, paling tidak hanya 2 gerakan. Gerakan pertama, kalau serius kita datang pada salib Kristus, orang hanya bisa menunduk. Tidak mampu mengangkat kepala. Dia sambil menangis dan mengaku dosa. Kalau dia harus angkat kepala, menengadah kepada salib itu, dia hanya angkat tangannya dan berserah kepada Tuhan. Dalam persekutuan, kalau orang datang hanya untuk mengaku dosa dan berserah, menerima kemuliaan itu, menurut saudara, ini persekutuan yang baik atau tidak? Sehat atau tidak? Ini yang namanya persekutuan. Yang datang menyembah, yang datang mengaku dosa, yang datang dalam kesatuan. Saudara, saya bilang pada saudara, di dalam gereja tidak ada Superman. Superman itu tokoh hayalan. Tidak ada. Apa yang kita bisa harapkan dari manusia seperti Superman itu? Yang pakai pakaian saja terbalik. Yang di dalam, di luar di dalam. Warna-warni lagi. Apa yang bisa kita harap? Persekutuan itu menandakan sesuatu yang lebih hebat dari Superman. Super team. Sama-sama, 1, 2, 3.
Bayangkan kalau tim kita tim yang tukang tersinggung. Mau all out bagaimana? Dia akan outkan diri sendiri. Super tim. Saudara tahu kalau ada ibadah-ibadah begini, ada KKR. Pendeta Yandi datang hanya berkhotbah. Yang main musik orang lain. Yang atur ini orang lain. Yang pakai kamera orang lain. Betul ke tidak? Itu tim. Saudara bisa bayangkan kalau pendeta Yandi datang, dia khotbah, dia pindah, dia pukul band di sini, dia pindah lagi, dia syuting di sana, dia lama-lama gila itu pendeta. Jemaat, pintar sekalipun, ingat, pintar itu terbatas. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena pintar itu terbatas, maka kita butuh orang lain. Amin. Pintar itu, bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir saja. Jadi kalau di Kupang itu ada orang terlalu bodoh, kita bilang, kalau kau bodoh ukur-ukur sedikit. Jangan kau bawa itu bodoh semua itu. Supaya kita sadar bahwa kita sementara membutuhkan orang lain. Amin. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu taat. Bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya kita yang telah terputus hubungan dengan Tuhan menjadi satu. Karena ketaatan dia. Ada satu orang datang bilang, saya begini, Pendeta Yandi, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa waktu itu serdadu-serdadu datang tangkap dia, dia tidak kasih tunjuk sedikit kuasa? Pasti orang jatuh di situ langsung percaya toh. Terus dia lanjut, coba kalau saya yang Tuhan, saya bilang makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan itu. Yang macam engkau tidak mungkin jadi Tuhan itu. Karena Tuhan Yesus itu taat. Bahkan taat sampai mati. Supaya kita menjadi satu. Amin. Banyak jemaat tidak taat. Banyak hamba Tuhan juga tidak taat. Mau olah bagaimana kalau tidak taat? Beberapa orang menyebut dirinya orang benar. Dia sebut dia tinggal dalam kebenaran. Apa memang begitu? Tidak. Saya kira saya berkhotbah di sini waktu itu saya bilang begini. Ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama dong. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Tidak. Beda kan? Sekarang saya mau tanya, hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebe. Saya lihat saudara mulai ragu juga. Kalau Yesus berkorban bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau dia menyiapkan surga bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Mantap. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Mulai pecah kongsi ini ya. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran tapi belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 unsur. Punya 3 dimensi. Punya berapa? 1. Kebenaran itu berdimensi legal. Sama-sama, 1, 2, 3. Legal. Legalitas. Legalitas itu apa? Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu Tuhan tidak mau. Tuhan tidak suka. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri? Sudah lunas? Naik motor itu kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, operasi lalu lintas di situ. Berani masuk? Coba kalau SIM tidak ada, helm tidak ada, kaca spion tidak ada, lampu-lampu tidak ada, operasi di situ berani masuk? Kenapa tidak berani? Tapi saudara punya om polisi kan? Kalau kita lengkap ikut aturan, SIM ada, kaca spion ada, lampu-lampu aja, pakai helm, operasi di situ kita pergi. Sampai di situ orang tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar kembali? Papa tolong periksa saya, tolong periksa. Ujilah Tuhan, cobalah. Berani bilang di Tuhan begitu.
Itu. Kebenaran punya dimensi legal. Kedua, kebenaran punya dimensi moral. Sama-sama punya dimensi moralitas. Apa? Moralitas itu apa pendeta? Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Ada integritas di situ. Ada orang tanya saya, kami diskusi ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Don tanya saya, pendeta Yandi, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kok maksud apa? Tanya begitu itu supaya kenapa? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa, bikin begitu. Jangan bicara lain, buat lain. Ada orang yang lebih parah, bukan sekedar omong lain, buat lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron. Di Makassar ini ada yang kelainan. Kebenaran itu punya dimensi moral. Kebenaran itu bermoral. Amin. Kenapa? Semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Karena itu Paulus bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk, dan bukan untuk. Contoh, ingat tidak semua senyum tulus. Kita senyum toh, tulus. Belum tentu saya datang, saya bilang, Shalom. Saya lewat berseparuh. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus. Bekerja di ruangan ber-AC, tertata rapi lagi. Hai, kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus dorang punya muka begitu. Kita baru naik tangga terakhir. Dengan santun mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun? Terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu. Ada ibu-ibu begitu. Karena itu bikin apa-apa itu tulus. Contoh yang paling ringan itu jabat tangan. Habis ibadah jabat tangan itu. Ada dua cara jabat tangan yang saya paling suka. Satu, dia hanya kasih sepotong saja. Ini ujung saja dia datang. Najis kah? Orang jabat tangan itu full, penuh, betul atau tidak? Itu pertama, tulus itu. Kedua, dia sudah bagus, sudah jabat tangan full begini. Tapi dia tidak lihat kita. Dia lihat orang, iya nanti. Lalu kita, jeng. Ketiga, saya waktu semua habis. Kebenaran punya dimensi sosial. Sama-sama, 1, 2, 3. Sosialitas. Sosialitas itu apa? Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Yesus berkorban bagi saya dan saudara? Karena dia solider dengan kita. Amin. Tapi di manusia ini tingkat solidaritasnya itu rendah. Saudara pernah belanja di swalayan? Abaikan dulu uang yang digital itu, yang uang cash bayar. Pernah? Di swalayan pernah? Pernah tawar di swalayan? Kenapa tidak mau tawar di swalayan? Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak tawar. 99.000 dia kasih uang 100.000. Mau kasih kembali, dia bilang kau dapat saja itu. Tapi pagi-pagi dilihat oma-oma ada jual sayur. Ini oma susah, mungkin pulang jual sayur sudah mati ini oma. Tawar atau tidak? Tawar dia tahu juga itu tawar terlalu mengerikan. Oma sayur berapa? Oma susah senang. 3.000. Hah? 3.000? Boleh 9.000. Kadang-kadang sudah begitu tambah satu kalimat. Boleh 9.000, oma tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, bawa gratis saja ibu, bawa sendiri. Jemaat. Tanda solidaritas mulai besok itu tawar sayur kebalik dari itu. Tanya oma sayur berapa? 3.000. Maaf oma, maaf. Boleh 1.3.000 oma? Kalau itu bisa hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya solidaritas sosial yang kuat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin gila dia.
Atau mungkin makan puji itu. Oke. Sekarang 3, terakhir. Kemuliaan nama. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan nama itu. Dulu, termasuk bangsa Israel, tahu ada Tuhan, ada kuasa yang besar, yang menciptakan, yang memelihara. Tapi dia di mana? Dia terlalu jauh. Tidak bisa dijangkau. Kita tidak mungkin datang padanya. Terlalu jauh. Tidak mungkin. Sampai satu hari Tuhan datang berjumpa dengan Musa. Kepentingan pembebasan Israel setelah 430 tahun ada di Mesir sebagai budak. Datang bicara-bicara dengan Musa, terus Musa bilang, Tuhan, nanti kalau saya pergi ke sana orang tanya siapa yang utus, nanti bilang apa? Kasih tahu orang, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Siapa yang suruh kau datang? Aku adalah aku. Hei, pendeta kau datang, siapa suruh? Aku adalah. Dari aku adalah aku, dia tidak kelihatan itu menjadi aku adalah aku. Dari aku adalah aku, dia turun lagi. YHWH, Yahweh. Dan nama ini tidak bisa disebutkan sembarang. Dari YHWH dia turun lagi. Imanu. Tapi orang tanya Immanuel yang mana? Kan di Makassar juga ada yang nama Immanuel. Ya, si Yesaya bilang, pemerintahan ada di bahunya. Orang menyebut dia penyehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Matius masih menyebut Immanuel, dan Yohanes dengan ringan menyebutkan nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Yesus. Yesus adalah nama yang tersembunyi berabad-abad lamanya dari sesuatu yang jauh di sana yang mendekat sini supaya kita datang kepadanya tanpa rasa takut. Dan kita bisa memanggil dia ya Abba, ya Bapa, kan dia sudah dekat dengan kita. Tapi dia lanjutkan, dunia harus tahu, sama-sama, 1, 2, 3. Tiap orang harus, tiap orang harus tahu apa? Siapa? Nah, pertanyaannya, sudah kasih tahu orang? Sudah kasih tahu? Padahal dunia harus tahu. Saya mau tanya dulu, kalau sebentar pulang pendeta bagi-bagi uang, satu orang 200.000, senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Pasti dia cerita ekspresif. Kau rugi tidak ikut ibadah, itu pendeta bagi kita. Wah. Yesus berkorban bagi kita lebih mahal atau lebih murah dari 100.000? Yakin? Sudah cerita orang? Dapat pulsa 20.000, saya semua dunia tahu. Capture baru muat di Facebook, tulis terima kasih. Pulsa sudah masuk. Besok lagi ya. Tapi Yesus berkorban bagi dia, mulutnya terkunci untuk tidak katakan kepada orang lain. Yesus, nama Yesus itu yang buat saya orang tanya, pendeta Yandi, yo, kau yakin masuk surga? Yakin. Kenapa kau yakin? Ada orang dalam di surga. Mau kerja di perusahaan saya pakai orang dalam. Apalagi mau masuk, harus ada orang dalam. Siapa namanya? Namanya nama Yesus yang saya lihat saudara ini tidak mau menyanyi. Sama-sama. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang kasih tahu dong kepada dunia ini toh. Amin. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Nikmati 1-2 menit ini bersama dengan Tuhan dan katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami belajar sesuatu dari firman-Mu di ulang tahun ke-19 ini. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Kami percaya kalau Tuhan dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Pemberitaan firman Tuhan selesai, Tuhan berkati kita.